Ya, langsung ya. Saya mah Ya, iya, oke. Ini tadi kan dijelaskan mengenai inovasi pada jasa ya, pada servis ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan inovasi pada barang itu kan, kalau barang kan kelihatan perubahannya. Kalau jasa itu kan seringkali apa ya, mungkin jangka waktu pendek itu nggak kerasa gitu, baru jangka panjang itu baru kerasa bedanya. Nah ini kira-kira proses inovasi perbedaannya di jasa dan barang tuh perbedaannya bagaimana ya Mas? Siap Mas, terima kasih. Agak nyambung menyambung dari pertanyaan Mas Dimas. Dalam berinovasi kan sempat saya membaca itu ada dua aspek ya, atau dua orientasi, yaitu pelanggan dan pesaing. Kira-kira bagaimana jika inovasi ini dilihat dari orientasi dari pesaing, Mas, supaya nantinya proses dalam berinovasi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi ada ini ya Mas, eh, diferensiasinya gitu ya terhadap apa ya namanya, ciri khas produk masing-masing itu ya. Ya, oke Mas, Mas. Ya, oke, masih bisa. Ya,
Oke. Jadi inovasi itu muncul Pak Joko. Penyebab inovasi itu apa? Muncul persaingan dan kebutuhan. Ya, oke. Nah, kalau sudah ada kebutuhan dan persaingan, ya tentu apa penyebabnya lagi supaya bisa inovasi? Enggak itu aja. Misalnya gini, eee, Pak Fauzi itu bidang apa Pak Fauzi kemarin? Kemarin Ya, Bu. ya, dulu apa produknya dulu? Ya, ya, manufacturing, Bu, home and appliance. Manufaktur, ya. Mungkin di tempatnya Pak Fauzi itu tidak karena persaingan atau kebutuhan pelanggan kan, enggak. Tapi di tempatnya Pak Fauzi itu berinovasi terus. Penyebabnya apa kira-kira? Bukan hanya karena pesaing atau kebutuhan. Karena apa Pak Fauzi? Dari permintaan pelanggan, bukan Tapi podo Pak Joko mau. dengan kebutuhan ini. Podo. Sing ora podo. Siapa yang tahu? Mas Dimas? Nah, apa artinya perkembangan teknologi? Apa artinya? Jangan hanya perkembangan teknologi, itu terlalu besar, terlalu abstrak. Apa detailnya kenapa terjadi inovasi? Lebih simpel, Bu, lebih memudahkan untuk pengoperasian, misalnya kalau di tempat kami. Ya, Dengan teknologi itu jadi dampaknya, efeknya. Penyebabnya apa? Dampaknya dengan inovasi terus nanti jadi simpel dan sebagainya. Apa penyebab inovasi? Percepatan, Bu. Percepatan apa? Pak, percepatan. Apa salah satu yang saudara lihat aja, suatu perusahaan yang berinovasi terus itu, apa itu kan? Penyebabnya apa? Kok angelemen toh ya? Coba lihat perusahaan Samsung. Apa karena kebutuhan pelanggan? Nah, HP itu pelanggan ini wis cukup kok. Wis cukup kayak foto-fotoan karo anu wis cukup gitu ya. Tapi dia terinovasi terus. Apa penyebabnya? Tren kan pasar padha wae mau ora nek tren tren itu setelah dia ciptakan baru tren, misalnya Apple. Apple Peningkatan itu layanan ya, kali, Bu. ya, Peningkatan layanan. itu setelah karena pertama yang jadi penggebrak, pengungkit inovasi itu siapa? Menjadi yang terbaik mungkin, Bu. Apa? Menjadi yang terbaik atau nomor Oh, 1. nantinya dia pengennya gitu. Tapi sebenarnya apa yang bisa mengungkit itu? Ya yo penyakit kan akibatnya. Kita lihatlah ya, kausalitas itu independennya, dependennya, efeknya, dampaknya. Saudara harus tahu tuh variabel itu. Ya, penyebab inovasi itu adalah satu, ya ini setelah ini misalnya Mas Fauzi belajar di Jepang tentang apa manajemen Kaizen.
Belajar dia di Jepang. Setelah belajar di Jepang, oh tentang improving ya, quality improvement itu seperti ini. Quality itu selalu ditingkatkan, tidak pernah terus berhenti. Ya, improvement quality. Dia bilang Kaizen. Terus dia bilang zero effect, ya, just in time. Dia lihat gudangnya. Belajar dia. Setelah itu juga karena keinginannya pelanggan, pokoknya pelanggannya yang penting murah HP. Pulang dia Sulawesi ke perusahaan. Langsung dia buat inovasi. Pak, ini nih, begini Pak caranya kualitas yang bagus itu harus begini. Ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar, ini lebih cantik, lebih ini. Nah, apa penyebabnya? Apa? Itu loh orangnya itu loh Mas Fauzi itu loh namanya Peningkatan mutu, Bu. quality. Agar menjadi tren masa kini, Bu. Peningkatan Ya, mutu. quality bukan. Yang pertama adalah pembelajaran. Learning dari human. Kalau Mbak Estita itu belajar terus akhirnya berinovasi. Ya, misalnya Mbak Estita belajar di Malaysia nih cara membuat kerudung yang bagus, yang berkualitas. Nah, akhirnya ke sini sebenarnya pelanggan kita wah pokoknya murah untuk akeh gitu nah Indonesia ya toh. Tapi kan terus berinovasi. Aku kepengen yang kualitas yang seperti di Eropa. Nah, akhirnya ada inovasi. Ya. Jadi inovasi itu adalah dari learning by doing dulu dari SDM-nya. Ya. Tanpa itu nggak bisa ya. Walaupun itu sebenarnya secara eksternal itu dipengaruhi oleh tadi orientasi pelanggan atau pesaing. Oh pesaingnya kok saiki nggih bakso bulet ya tiru-tiru. Oh saiki pelanggannya pengennya anu ya ning ngene kafe sampai tiru lah. Tapi bagaimana dengan eksternal seperti itu? Apakah kita bisa di internalnya? Nah tergantung SDM-nya. Jadi penyebab inovasi tidak hanya eksternal tetapi internal. Internal adalah quality. Nah, quality SDM pun itu nggak cukup. Kita lihat dari culture organization. Misalnya saudara sudah punya ide macam-macam tapi pimpinannya ora usah macam-macam. Meneng wae kan baik. Anu, iya toh? Makanya ada sing apa kantor itu ya kayak gitu aja biarin. Sebenarnya pimpinan tahu, tapi ini resiko kalau akan ada inovasi, ada perubahan, ada biaya, wah resiko ngapain? Pengen selamat aja lah, ya. Nah, ikut komando pimpinan, di inovasi ide nek kleru lah, ora kleru nggak dikasih. Makanya harus ada reward and punishment itu. Kalau nggak ada reward, nggak jelas. Ya, akhirnya ya saudara itu kerja no way. Misalnya mau punya ide, nggak bisa. Jadi harus ada iklim budaya dari organisasi itu seperti apa. Jadi itu Pak Joko, di dalam konsep supaya nanti saudara kalau membuat disertasi, tesis, itu tahu mana penyebab, mana akibat, mana dependen, mana independen. Independen itu adalah penyebab. Jangan hanya ini, penyebabnya harus dibuat konsep, ya. Saudara lihat faktor eksternal, internal. Jadi inovasi ini adalah jantungnya untuk manajemen strategi. Jadi misalnya saudara bilang strategi pemasaran, oh iya bukan itu bukan manajemen strategi. Bu, kalau topik saya ini kira-kira strategi enggak? Kalau saudara menyangkut inovasi, itu strategi. Tetapi kalau hanya saudara marketing gitu ya, berarti marketing strategi. Itu ya. Akhirnya nanti saudara tahu itu Pak Joko ya untuk penjelasan lebih detail pertanyaan teman-teman saudara. Ya, Pak Joko baru ke orientasi ke eksternal, yaitu
Itu namanya market orientation. Market orientation itu ada 3, yaitu orientasi customer, orientasi pesaing, dan koordinasi dari fungsional. Jadi antara fungsional itu ada 3. Itu namanya dimensi dari market orientasi. Tetapi kita masuk di dalam resource. Ya, sumber dayanya seperti apa? Jadi ada inovasi itu tentu kita ditunjang oleh yang internal, sumber daya. Apakah kita cukup sumber daya untuk bisa membuat inovasi itu? Itu ya. Oke, saya kira pertanyaannya bagus ya tadi Pak Dimas, ya. Ada pertanyaan kausalitasnya. Sekarang begini, Apple membuat Apple itu warnanya putih. Apa itu keinginan pelanggan? Dulu itu ya, mobil warna putih itu semua enggak mau. Kalau naik mobil warna putih dikira pakai ambulan, ya kan? Moh, HP loh, HP warnanya tuh hitam semua, ya. Terus yang punya Apple itu Steve Jobs ya, dia menciptakan warna putih. Apa itu keinginannya pelanggan? Inovasi dia. Nah, setelah meluncur Apple putih, mobil saya kira minta putih, ya. Putih keren, ya. HP putih, apa namanya putih? Macam dompet saya putih, apa meneh meja putih. Ini dulu enggak apa. Dia menciptakan tren. Ya, bukan inovasi itu tadi, trennya itu. Nah, itu follower. Nek follower ya kayak tunggali to Mas. Trene ngene melu-melu. Waduh. Nah, ya. Berarti apa dia? Dia belajar terus ya. Contoh dunia fashion. Saudara tahu anak Avanti? Tahu? Ya. Ya, Bagaimana? Kenal ya Mas Fauzi? tahu Bu, desainer kebaya itu. Ya. Tahu ya Mbak Nurjana, ayu-ayu, harganya berjujut itu loh Mas Indra, tahu enggak? Satu kebaya itu kira-kira berapa itu harganya Mbak Nurjana? Tahu Bu, di atas 50. Nah, Mas Jawa, belasan juta. Oh, enggak loh, baju aja ya. Tapi ya laku sampai 50 juta satu baju itu. Ya orang kan duitnya banyak. Saudara istrinya siapa itu? Rafael AC berapa itu? Oh, ya. Ada yang pegawai pajak. Nah, apakah dia langsung bisa berinovasi? Belajar terus. Jadi anak Avanti itu kan asalnya dari Semarang. Nah, pada waktu dia menciptakan baju yang agak miring, jadi kebayanya itu menceng gitu. Ada ya lucu ya. Dulu kan kebaya itu ya papak-papak aja gitu ya. Terus ini menceng. Terus habis itu keren menceng. Menceng gitu loh, maksudnya jerat gitu misalnya dari matris gitu. Nah, saya tanya-tanya, katanya tuh begini, itu apakah trennya? Enggak, dia yang menciptakan sendiri. Kenapa? Dia belajar terus pada suatu saat katanya loh, itu keliru, ya. Keliru, nek motong itu keliru, terus keliru terus sekalian dijadikan. Nah, sebenarnya pengennya papak gitu ya, rata gitu. Selinier gitu itu terus habis itu dia bilang loh kok bagus ya terus malah jadi trademark. Nah, dia berinovasi setelah itu jadi terkenal terus ke Jakarta wah terus semua
kepengen ya. Nah, berarti kalau saudara belajar terus dan tidak takut, aku menciptakan ini, nggak apa-apa. Misalnya aku cuma bisa bikin apa pisang goreng, nah itu nggak apa-apa, pisang gorengnya tambah yopo, ya. Pisang gorengnya tambah keju wis biasa. Oh, apa gitu kan. Saudara supaya menciptakan ya. Sekarang kan inovasi-inovasi. Nah, pertanyaannya kalau jasa itu gimana? Jasa. Ya, siapa yang bisa? Pertanyaannya bagus tadi Mas Dimas. Mangan loh, Bu. Siapa yang bisa? Nek jasa terus piye? Nek produk no ya. Loh, diversifikasi sama diferensiasi itu beda. Diversifikasi itu strategi corporate. Jadi saudara harus tahu ya, strategi itu ada 3, ada levelnya. Ya, ada hierarkinya. Yang the first time hierarki adalah corporate strategy. Itu adalah diversifikasi. Ya. Yang kedua adalah bisnis strategi. Yang ketiga adalah fungsional strategi. Nah, kalau saudara nanti jadi manajer, tahu corporate strategi itu hebat. Nah, cuma sampai fungsional strategi, ya biasa, berarti manajer biasa. Ya, maka owner itu gimana masuk di corporate strategi. Nah, masuk bisnis strategi ya beda. Misalnya bisnis strategi itu apa saja. Ya, diversifikasi itu dia kepengen tumbuh ya, ada peluang ya. Nah, punya kekuatan dan pengen tumbuh. Nah, supaya tumbuh gimana? Bisa expand, kolaborasi ya untuk launching produk-produk baru atau pasar yang baru beragam atau mengarah ke keragaman segmen pelanggan. Jadi segmennya beragam, yang dulu biasanya orang tua atau sekarang dengan anak muda misalnya. Yang dulu Timur Tengah aja, sekarang di Amerika misalnya gitu. Ya. Nah, bagaimana diversifikasi itu? Contohnya adalah kayak perusahaannya ini Jarum. Jarum itu kan core bisnisnya kan rokok. Tapi dia punya bisnis lain. Apa bisnisnya? Hotel, terus apa? Elektronik, apa lagi? Apa ya? Perbankan, Bu. Perbankan ya. Nah, kenapa? Nah, kenapa kok enggak core bisnisnya tok di? Kenapa? Itu namanya diversifikasi. Kenapa dia melakukan strategi diversifikasi? Ayo, siapa yang bisa? Untuk memastikan kelangsungan hidup, Bu. Ya, benar. Supaya nanti survive, sustainability-nya gimana? Wah, rokok nih kayak era iso dijagake. Sing ngerokok kok Mas Dimas tok ya, suwe-suwe. Wah, biasanya ambil Mas Fauzi, Mas Fauzi poso, wah lah ini rokokku ra payu. Wah, ya saiki ngene wae kae Mas Indra duitnya banyak ini iso dihimpun. Nah, jadi kita itu kalau usaha jangan satu tok ya. Tapi di strategi corporate karena beda dengan core-nya. Jadi mesin-mesinnya itu nggak bisa. Kalau diferensiasi itu mesinnya bisa, misalnya rokok putih, rokok apa sini kretek ya. Nah, itu diferensiasi masih satu mesin ya. Nah, teknologinya hampir sama. Tapi nek sudah hotel beda. Yang punya Padma siapa? Jarum kok itu ya. Jarum ya. Ya, padahal nggak dipikir nggak core-nya biasanya nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya kadang saudara tahu ya, ada yang punya rumah makan itu
kayaknya harganya murah ini Koyo Bati gitu, tapi dia nggak nggak ngitung itu satu diversifikasinya ya, untuk yang lainnya core-nya udah untung gitu, makanya kita nggak bisa nyaingi dia. Nah, strategi-strategi itu, diversifikasi, diferensiasi, itu juga merupakan suatu strategi yang berbasis juga inovasi. Ya, mesti ada inovasi. Oke, saya kira cukup ya untuk Mas Rianto. Ada yang ditanyakan lagi? Mas Joko. Iki nek gawe PPT ketua kelas ya, PPT namanya PowerPoint itu yo power. Ojo catetane sak ndaya. Walah. Oh, alah. Iki nek budaya ya sudah tidak ada. Aku kari budaya. Lah kamu ini loh, misalnya apa ya, cuma 3 kata apa 5 kata lah iku sak anu diwabeh terus mbok waca walah Mas itu namanya word point ya. Lah kamu bikin word point ya word pisan ya ora apa-apa. Word aja pakai word gitu. Tapi nek wis PowerPoint kamu bikin banyak itu. Nah, ini suatu pembelajaran ya supaya ice skating gitu loh. Pokoknya performanya bagus. Oke, kita beri aplaus Pak Joko. Ya, ini baca. Mohon dibantu di-share ya Pak Joko. Oke sih, ini mohon maaf ini catatannya banyak Ibu, nanti saya rangkum versi kata sendiri sebagian ya Bu. Baik, saya mulai. Mengeksploitasi usaha baru dan usaha internal perusahaan. Next, Pak Joko. Apa itu usaha? Usaha didefinisikan secara luas sebagai serangkaian cara berbeda untuk mengembangkan inovasi alternatif dari proses internal konvensional untuk pengembangan produk atau layanan baru. Next. Faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mendirikan usaha baru yaitu ada 6. Yang pertama yaitu kepribadian. Biasanya berupa prestasi tinggi, kontrol tinggi, kemandirian. Yang kedua konteks rumah, berupa lajang atau bercerai, pasangan yang suportif, sedikit komitmen keluarga. Yang ketiga teknologi pasar, biasanya berupa ketidakpastian persyaratan modal, waktu tunggu produk. Yang keempat latar belakang, biasanya berupa orang tua wira swasta, nilai-nilai agama, pendidikan tinggi. Yang kelima, lingkungan bekerja, biasanya berupa pengalaman yang relevan, frustasi, dan redundansi. Yang terakhir, kelembagaan dukungan, seperti organisasi inkubator, modal ventura, dukungan pemerintah. Next. Rencana bisnis ventura. Alasan utama untuk mengembangkan rencana bisnis formal untuk melayani fungsi sekunder yang penting. Rencana bisnis dapat memberikan kesepakatan formal antara para pendiri mengenai dasar dan pengembangan usaha di masa depan. Sebuah rencana bisnis dapat membantu mengurangi delusi diri dari para pendiri dan menghindari argumen selanjutnya mengenai tanggung jawab dan penghargaan. Namun, tentu saja ada banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Sebagian besar rencana bisnis yang diserahkan kepada pemodal ventura sangat kuat dalam pertimbangan teknis, seringkali terlalu menekankan pada teknologi dibandingkan dengan masalah lainnya. Next. Pendanaan. Pendanaan ini biasanya dilakukan oleh corporate venturing. Corporate venturing itu merupakan kegiatan inovasi
yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan produk atau layanan baru melalui pengembangan bisnis internal, baik melalui tim internal maupun anak perusahaan yang telah dibentuk. Sehingga pendanaan awal yang diperlukan untuk membentuk NTBF mencakup pembelian akomodasi, peralatan, dan biaya awal lainnya, ditambah biaya operasional sehari-hari seperti gaji, pemanas, penerangan, dan sebagainya. Next. Kemudian, internal corporate ventura sendiri, biasanya mendapatkan modal dari corporate touring dengan mengembalikan keuntungan atau hasil investasi kepada corporate venturing tersebut. Namun, internal corporate venturing tersebut dapat mendapatkan bantuan berupa keuangan untuk menjalankan usaha tersebut. Next, Pak Joko. Next. Yang itu sudah tak jelasin, Pak. Berikutnya faktor keberhasilan dan kegagalan ventura perusahaan. Keberhasilan ventura perusahaan sangat bervariasi antar perusahaan, tetapi rata-rata sekitar setengah dari semua ventura baru bertahan menjadi divisi operasi, yang menunjukkan bahwa ventura mungkin merupakan strategi diversifikasi yang kurang berisiko daripada akuisisi atau merger. 4 faktor muncul untuk mendirikan perusahaan yang secara konsisten berhasil dalam usaha perusahaan. Ada 3. Yang pertama, bedakan antara keputusan buruk dan nasib buruk saat menilai usaha yang gagal. Yang kedua, ukur kemajuan usaha terhadap tonggak yang disepakati jika perlu diarahkan kembali. Yang ketiga, hentikan usaha bila perlu daripada melakukan investasi lebih lanjut. Maaf, ada 4 ya. Yang terakhir, pandang bertualang sebagai proses pembelajaran dan belajarlah dari kegagalan serta kesuksesan. Kemudian ada 2 penyebab utama kegagalan usaha internal. Yang pertama yaitu pembalikan strategis dan yang kedua jebakan munculnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan tujuan usaha baru, untuk menetapkan struktur keuangan dan organisasi yang penting yang paling tepat. Perusahaan dapat mengatur dan mengelola usaha baru untuk memaksimalkan eksploitasi pengetahuan yang ada atau untuk mengoptimalkan pembelajaran, tetapi tidak keduanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendefinisikan dengan jelas ruang lingkup dan fokus kegiatan usaha baru, sehingga hubungan yang sesuai dengan fungsi lainnya dapat dibangun. Demikian, bisa dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan diskusi. Boleh. Selamat malam Mbak Ika dan teman-teman semua. Selamat malam juga Prof. Izin bertanya untuk yang untuk perusahaan baru ya. Jadi kan tadi ada latar belakang keluarga di mana biasanya ada semacam privilege atau apa gitu ya, keluarga di mana kecenderungan seorang untuk mengembangkan perusahaan baru itu kan dari latar belakang yang misalnya memang latar belakang keluarganya itu juga pengusaha. Nah, bagaimana apa sih yang bisa memotivasi untuk seseorang itu mengembangkan usaha sementara secara latar belakangnya dia bukan dari latar belakang pengusaha. Itu saja, terima kasih Mbak. Baik. Langsung dijawab ya Pak.
biasanya itu misal latar belakangnya bukan pengusaha, namun anaknya ingin merintis, itu biasanya ingin beda, Pak. Mungkin lebih ke keluar dari zona nyaman, atau sebatas mungkin mengikuti tren yang ada, kemudian mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar, dan kemudian melihat peluang baru akan berhasil dan sukses di situ. Biasanya seperti itu. Dan kemudian dikembangkan. Begitu, Pak. Ya, maksudnya kadang kan gini, kalau yang bukan dari kalang pengusaha itu kan kadang untuk keluar dari zona nyaman itu kan sulit gitu ya. Nah, sebenarnya sih yang lebih saya garis bawahi itu memotivasinya itu lewat apa? Yang paling mendasarnya gitu, paling dasarnya. Motivasi untuk usaha baru itu ya, Pak? Dewan? Ya. Oh iya. Bagaimana, Pak? Suaranya putus-putus. Hujan, Pak, di sini, Pak. Maaf. Bukan begitu, Mas. Orang tuanya itu bukan pengusaha gitu. Orang tuanya itu bukan pengusaha, kita mau berusaha, mau menjadi pengusaha. Jadi kan latar belakangnya tidak mendukung nih, latar belakang keluarga. Nah, sementara kan ya gitu sih. Ya tadi sih sudah sebagian terjawab sama Mbak Ika. Tapi sebenarnya sih saya pengen yang paling pokok itu sebenarnya apa sih gitu, paling pokoknya. Untuk anak muda biasanya misal latar belakangnya itu bukan pengusaha, mungkin adanya kebutuhan untuk berhasil, Pak. Keinginan untuk mengambil resiko, kemudian percaya diri, dan adanya keinginan untuk kuat untuk berbisnis. Jadi mulai usaha baru tanpa latar belakang usaha. Gitu, Pak. Ada keinginan untuk sukses, mencoba hal baru. Dan kemudian usaha itu dikembangkan. Hoji, izin bantu. Oh, iya, Bu. Mungkin tadi udah seperti penjelasan Profesor Casey ya, lebih ke pembelajaran. Mungkin si anak ini dia sekolahnya bisnis atau apa, jadi dia mau mulai usaha baru untuk mengimplementasikan apa yang sudah dia pelajari, mungkin ya. Izin berkomentar, izin membantu tuh, Prof. Mungkin ini juga ya Pak, misalnya nomor satu betul saya setuju pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada di saya baca juga untuk tingkat untuk usaha pengusaha itu di tingkat master itu sangat dibutuhkan pembelajaran sampai tingkat master. Terus mungkin dari bergaul ya, kita bergaul ke misalnya kita untuk inspirasi siapa yang berhasil di kalangan yang kita bisa itu, ya kita bisa mencontoh dari situ. Mungkin bisa jadi motivasi yang nyata gitu Mas, maksudnya nggak hanya dari teori atau dari buku, tapi langsung kita bergaul ke orang yang sukses, yang kita anggap sukses di lingkungan kita. Mungkin Ya. itu. Terima kasih, GG. Sudah mulai dapat, GG. Terima kasih.
Betul ya. Sebelum itu supaya saudara dapat ilmunya ya. Hari ini, today you must remember innovation ya itu mempunyai independen pembelajaran ya. Pembelajaran itu datangnya bukan karena hanya belajar di universitas misalnya dengan kursus ya, dengan formal, tetapi network ya. Dari network itu, saudara misalnya, aku punya teman nih, teman pengusaha, otomatis saudara tuh yang diomongkan, apalagi laki-laki ya, laki-laki tuh kalau ngomong berdua itu, apa ya Mas Fauzi ngopi, Mas Dimas yang diomongke apa ya? Mas, mulai opo sampai presiden ngono yes, ya heeh. Mulai opo sampai presiden gitu wis pokoknya wah saya kan nguping itu kalau di Jayanti Kopi ini kayak gini nih ini opo sih aku pengen tahu tapi kalau wanita tuh beda lagi ya Mbak Nurjana Mbak Estita kalau kita ngopi ngobrol sing diobrolke apa Mbak anakmu piro mesti ya suamimu di mana? Oh ini lagi kerja ini, rumahnya mana? Gue mana? Gitu. Pokoknya, wah, internal itu dalam, ya. Kepone senakaruan. Bajumu kalau beli di mana? Gitu ya. Kamu makan apa? Nek masak di mana? Wah, segayeng. Terus mulai masak, ya. Caranya gimana? Nah, wes pokoknya. Loh, sekolahnya di mana anaknya? Wes, semuanya. Nah, kalau laki-laki beda. Nah, pada waktu kita belajar ya, kita lihat dia, gitu toh caranya, apa namanya, cari duit. Kok enak ya? Gitu ya. Oh, begitu loh caranya. Dia itu misalnya bisnis ya, misalnya bisnis properti, apa-apa. Saudara jadi ingin, tapi nggak bisa, saya pegawai gitu ya. Lah aku pegawai ada duit gitu ya. Ada modal, dia kan punya modal banyak gitu ya. Nah, tapi itu tidak halangan kalau sudah bilang, aku punya tekad, saya bermimpi, aku kudu punya tekad seperti itu. Kenapa nggak bisa? Nah, saudara kalau kepengen jadi pengusaha, entrepreneurship, bergaulah sama pengusaha. Ya, pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha sukses itu pasti banyak gagalnya, ya. Maka setelah dia gagal, kepepet, Mas. Nah, wis kepepet itu gimana? Orang kepepet itu adanya itu yus dilakoni sampai siang apa malam naik truk ya dilakoni. Tapi nek gak kepepet, misalnya, wah, wong sebulan aja aku dapat di atas UMR, tepas-tepas, masuk jam 9 ya ndak apa-apa, pulang jam 2 nggak apa-apa, habis itu nyoto ya ndak apa-apa lah, zona nyaman toh. Nah kalau aku keluar ini, apa bisa saya itu harus menghasilkan 2 juta? Takut toh. Nah sing tadi wis ora takut meneh, wis gak apa-apa wis. Nah justru orang yang tadi tidak sekedar bonek, belajar, 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 keluar. Ya, keluar zona nyamannya jangan sampai umur 50, 45, 35 keluar. Ya, dari situ itu loh gigihnya. Jadi kalau mau entrepreneurship itu jangan sik tua, Mas. Nunggu saya tuh wah, nah, kalau mulai yo terus wedi ya rasa-rasen. Nah, karena inovasi itu ada di bisnis dan berisiko. Wani gak rugi, punya celengan 1 juta hilang. Siap-siap. Tapi kalau sukses, nggak tahu ya kapan gitu, lebih-lebih. Itu saudara harus percaya bahwa jangan dinilai hasilnya,
tapi perjuangan. Dan ingat itu, Allah itu akan welas dengan orang yang berjuang. Jadi kalau saudara ini sekolah di sini dan sampai boh utang, boh sampai ninggal ke anak, ya, sampai bawa anak, itu yang dinilai. Dibanding, nah enak-enakan, gampang gitu. Jadi sesuatu itu kalau yang susah dicari, itu apa ya, berkahnya lama. Kalau saudara nyari istri atau suami, gampang, hati-hati. Tapi nek pas mencarinya itu, wah, mati-matian ditolak katanya dan jatuh bangun. Nah, itu pasti sustainable-nya tinggi. Wah, tak mana-mana nyarinya susah gitu ya. Nah, ini contoh ya. Bisnis itu bukan tadi Mas Fauzi, bukan yang saya katakan keturunan, tetapi ya ada sedikit, tetap itu karena kebiasaan kita lihat orang tua, tetapi bisa dibentuk gitu. Ya, nah maka yang jadi pegawai ya nggak apa-apa, jadi pegawailah yang bagus. Angel jadi pegawai, tapi sih nggak jadi pegawai ini ya nanti gimana, banyak pengangguran ya. Orang sukses itu nggak ada lain kalau nggak saudara entrepreneurship ya, duit banyak itu nggak bisa. Kadang-kadang gaji yo sakmono ya. Iya loh, saya selalu ya, kalau kita punya kafe kan satu kafe, punya cabang, punya ini, punya apa namanya prajurit, itu seneng, punya karyawan tinggal prit aja lah, terus ini gitu. Nah, lebih secara apa senang, tapi ya mumet. Ini kalau mau THR 7 hari sebelum THR itu wis ada duit boga ini. Lah, ini gak enak yo kudu disiapno ini. Nah, kan mumet. Nah, itu. Nah, tapi nek sing pegawai sakuntuk ya enak nah, gitu. Nah, inilah seninya ya. Saya selalu mengatakan teman-teman semua itu apapun dimulai dari tekad atau niat yang baik, tapi belajar. Jangan hanya bondo nekat. Pembelajaran itu yang membuat saudara berkreasi, berinovasi. Inovasi itu dari kreativitas saudara. Nggak bisa tahu-tahu apa namanya cuma teori ya. Ya gawe lumpia aku yo gak enak terus iki rasane piye to cik meme kae. Rasane piye to lomba. Nah, wes anu ini ambiar terus ini. Nah, tapi terus belajar. Akhirnya saya nempel sama si caranya gimana. Nah, sampai belajar sampai di manapun. Ya, sampai di desa, sampai di ini rasanya oh terus enak. Terus kita lansing. Ya, lansing terjual. Wah, terus senang itu namanya berkreasi ya. Teman-teman di sini yang punya kreativitas silahkan nggak usah takut-takut gitu ya. Jadi nggak usah takut misalnya saya tuh buat misalnya lontong tahu Blora gitu ya. Saya kan dari Blora. Terus tak icipi sendiri. Kok rasanya nggak kayak ibu saya ya? Ini kurang apa ya? Saya minta icipi semua teman-teman saya yang di Blora, kakak saya, ora kurang. Nah, kok kurang terus? Tapi saya terus langsung lansing, berani, ya, karena inovasi itu harus berani. Jadi ada tahap-tahapnya sampai saudara itu seperti Jepang itu how to improve itu. Tapi kalau saudara itu nggak berani terus dalam proses, terus yang nggak bisa masuk komersialisasi. Jadi inovasi itu akan menguntungkan kalau sudah ada komersialisasi, bisa dijual. Gitu ya. Ini contoh bahwa penelitian saudara itu nanti bisa ke komersialisasi. Gitu. Itu ya Mbak Ika, pertanyaannya bagus dari mana supaya kita bisa boleh nggak bagus tapi dari pembelajaran gitu. Nah orang tuanya nggak boleh ya asal saudara itu izin sama ibunya dan tidak merugikan
Dan nek saudara minta modal, lah ibu takut modal hilang ya. Tapi kalau saudara dengan kemampuan saudara sendiri dan bekerja sama ya dengan teman-temannya, ya nggak apa-apa toh ya. Saya kira gitu. Masa kalau ibunya misalnya Bu, anu ya Bu, apa rumahnya tak jual yo untuk wirausaha yo, waduh yo, piye ngono, mak gitu ya. Ya toh, ya Mas Joko apa? Wirausaha apa? Oh, oh anu, PT Kayu Lapis. Oh, kamu di Kaliwungu Kendal itu? Waduh, boleh juragan no, kayak gergaji ngono ya, Sininso ngono kuwi wis temane ya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Heeh, bagus. Mbak Ika apa Mbak Ika? Bagaimana Ibu? Ah, Mbak Ika ini nggak ada orangnya itu kemana ya? Bu itu dicas Bu, saya di bawah. Oh enggak ya, mana Mbak Ika? Saya Bu. Di bawah mana? Ini saya posisi masih di gudang Bu, mohon izin deh. Oh di gudang. Oh iya iya iya. Iya. Di gudang mana Mbak? Ini saya di PT Wira Swasta Gemilang Bu, di Terboyo. Oh iya iya. Loh Mbak, ini tadi udah buka belum? Bagaimana Bu? Masih kerja? Iya Bu, masih sampai jam 11 nanti baru pulang Bu. Hebat ya, iya ini yang ya survive ya untuk bisa juga ya Mbak ya, ya bagus lah ya. Siapa tahu jadi dosen ya, jadi asisten saya ya. Amin ya. Jadi nanti ilmunya malah tinggi tuh karena Mbak Anu kan langsung apply lapangan, ya toh. Gimana di lapangan itu ya Mbak ya, SDM-nya seperti apa untuk memanage nggak gampang ya toh. Nah sambil lihat Mbak strateginya apa ya, yang baik bisa ditiru, yang nggak baik ya nggak usah gitu. Suatu saat nanti punya sendiri, ya. Jadi direpot. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, saya kira cukup. Selamat terawih ya. Kita mau lebaran loh ya. Sudah beli-beli apa? Enggak usah beli ya. Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Bu, malam. mohon izin bertanya Bu, untuk minggu depan masih presentasi ya Bu, terakhir ya berarti ya? Mas Joko, besok minggu depan udah libur atau belum? Ya libur saya. Tapi kurang siapa? Jangan sampai anu loh, ketinggalan loh sing nilainya ini. Tinggal Mas Dimas Bu, Pak Dimas. Oh iya. Mas Dinner Bu, bukan saya. Iya Bu, Oh, saya terakhir Bu. hampir sama, mohon maaf namanya. Tapi anu, aku punya nilai Mas Fauzi, Mas Dimas, Mas Indra itu ya, itu banyak anu apa namanya aktifnya. Jadi saya punya nilai plus nih. Yang Pak Jokowi jelas Pak Jokowi ngerti ya. Wah, Saya enggak Bu. jarang Mbak Estita ini apa namanya hanya istilahnya nggak detail ya supaya nanti saudara lebih detail gitu. Tidak sekedar tanya oh iya udah gitu ya. Saudara harus memberi argumentasi ya. Itu nalarnya kayak gimana itu yang saya nilai. Yang di sini tuh Mas Dimas sama Mas Rofi. Ya, saya lihat misalnya dia di gini S2 itu yang nilai itu bukan hafalnya atau benar salahnya tidak, tetapi dia berargumentasi dan kritis gitu, yang tak gitu ya. Jadi nanti saudara kalau membahas kadang-kadang kan sebagai pembahas misalnya ada kalau di eksekutif itu misalnya kayak ini Pak Bu Sri Mulyani sama Pak Mahfud itu kan bicara tentang transaksi. Nah, saudara yang bahas pada pembahas itu pas sasaran, nggak kemana-mana gitu loh. Terus saudara argumentasinya kuat. Nah, ingat misalnya gini, apa namanya ini kasusnya
keuangan gitu ya, keuangan. Nah, nanti yang dibahas tuh ya di keuangannya itu. Kenapa sih sistem ini bisa sampai bocor gitu. Nah, ini saudara memberikan bahasan, bukan menanya, bukan membuli, bukan menyudutkan. Ya, itu namanya membahas. Misalnya kita DPR mau bahas tentang perekonomian. Bagaimana perekonomian Jawa Tengah? Nah, intinya apa? Itu ya. Jadi S2, S3, S1 itu bisa dilihat kedalaman di dalam analisis. Nah, gimana bisa analisisnya bagus? Yang pertama adalah menguasai, belajar. Ya, belajar bisa misalnya karena Mas Fauzi sudah di perusahaan, nggak tahu mungkin baca buku apa Mas. Sun Tzu ya, Sun Tzu loh sering baca itu loh, inovasi China itu ya, buku Sun Tzu itu bagus. Itu kan strategi bagus yang dia terus diambil Taiwan itu ya, terus di Korea itu ya, terus Jepang itu. Nah, kalau banyak baca itu ya, tanpa itu nggak bisa kita punya argumentasi. Misalnya perang Eropa gitu ya. Apa saudara senang nggak tuh perang-perang gitu? Oh, perang seneng apa? Perang apa kenaro? No, ya gak apa kenaro. Oh iyalah kenaro, no kan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu apa inovasinya? Siapa yang tahu? Majapahit loh itu. Kenapa dia jaya? Siapa yang tahu? Mata uangnya, Bu. Mata uangnya apa? Jadi ketika berhasil menaklukkan satu wilayah, maka dia akan mengganti alat tukarnya itu dengan mata uang Majapahit, Bu. Sehingga daerah yang ditaklukkan itu lebih lama, maksudnya ada kegantungan dengan Majapahit. Nah, itu contoh ya, yang nggak ada jadi ada. Nah, sekarang saya tanya, Turki, ya ini negara Islam. Pada waktu itu jaya. Apa inovasinya dia sehingga dia bisa menguasai ya di kerajaan Teluk itu? Apa yang tahu? Mas Hendra kayak ngenang ini. Saya seneng Ottoman. Ayo, kalau banyak baca bisa. Ya wes perang Eropa wes. Perang Eropa. Perang Eropa itu sampai berapa sih? Kok aku bacanya bocah komik Shinchan, ya ora apa-apa, Shinchan ya apik. Ning ya rada piye ngono lah ya. Itu kalau saudara, saya dulu dari kecil tuh seneng Kenaro, Tunggul Ametung gitu ya. Saya tuh kenapa ini gitu, strategi. Nah, dari strategi itu, ini apa ya strateginya? Jadi strategi bisnis itu asalnya dari strategi perang. Kok bisa menang ya? Gitu. Jadi kita ya kalau nginin orang tak gitu ya. Kalau ini gini, kita bisa insting. Ini caranya gini. Ini caranya gini. Sun Tzu itu ya kenali musuh, ya kenali musuh. Kamu jangan menghindar, kenali gitu. Kenali caranya gimana? Nah, 1000 pertempuran akan menang. Nggak mungkin toh musuh sudah semangkal toh ketemu aja, nggak usah ketemu gitu ya. Ketemu nggak apa-apa, saya ketemu, tanya ya, ketemu, terus oh ini gitu. Nah, dia kan mangkal sama kita nggak boleh mangkal. Nah, caranya gimana? Nah, ada caranya. Nah, tapi kalau masih muda itu emosinya tinggi sama saya. Tapi nanti suatu saat bisa langsung, oh begini. Baca. Jadi baca strategi itu kalau bisa jangan yang berat-berat gitu. Saudara ambil kayak komik gitu ya, tetapi ada alur cerita dan ada topiknya gitu. Misalnya saya itu senang baca Roro Mendut. Saudara pernah kisah Roro Mendut apa yuk Mbak Nurjana? Jangan lihat ininya, apa Roro Mendut ki piye ngono ya enggak. Lihat alurnya. Bagaimana Roro Mendut itu menolak Tumenggung.
ya. Dia dikawinkan kan, dia itu cinta sama sopo jenenge, sopo lupa saya. Pokoknya cintanya itu terus berantai. Nah, ternyata ya kayak gitu tuh sampai sekarang ya. Coba toh lihat itu Sambo itu kan karena putri ya. Terus yang kemarin itu sopo itu Mario itu kan karena AG ya. Iya. Ini laki-laki ini loh ya. Mas garuk-garuk Mas Dimas. Nek wis senenge gunung ya dilangkai ya toh. Ya. Nah, maka itulah kadang-kadang ya bisnis ya ada hal-hal yang kita memang tapi kita cari yang halal, tidak segala cara dihalal. Itu supaya selamat gitu ya. Ada hal-hal yang kita aliran yang kapital yang enggak kita pakai gitu ya, tapi kita pakai di syariahnya gitu. Syariahnya seperti apa gitu ya, sehingga kita selamat. Oke, itu sekedar cerita. Sudah malam ini saudara cari buku di Gramedia untuk sangu, untuk ngantuk sambil ngabuburit, sambil cari buku inovasi atau strategi ya. Selamat malam. Selamat malam Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.